Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai CPU unit models atau model-model CPU PLC Omron khususnya tipe CP1E. CP1E adalah salah satu tipe PLC Omron yang dirancang untuk aplikasi-aplikasi sederhana yang banyak digunakan oleh pelajar dan mahasiswa. Di industri sendiri tidak menggunakan PLC tipe ini ya, karena di industri tentu membutuhkan jumlah I/O atau jumlah input-output yang relatif banyak dan membutuhkan konfigurasi dan ekspansi yang lebih banyak juga, karena operasi-operasinya pasti sangat kompleks. Baik, kita lihat ini adalah contoh nameplate dari PLC yang kebetulan ada di bengkel elektronika. Ada CP1E E20 SDRA, kemudian ini CP1E N40 DRD, ada juga CP1E N20 DRA dan CP1E N20 DRD. Nah, apa perbedaan masing-masing dari tipe PLC ini? Kita akan bahas satu persatu. Baik ya, ini adalah panduan yang bisa kita gunakan untuk membaca tipe PLC yang ada pada nameplate di body PLC ya. Saya ambil dari Sysmex CP Series CPU Unit Hardware Users Manual. Kita lihat di sini ya, serinya CP1E sama di sini juga. Kemudian di huruf pertama atau di kolom pertama ini adalah unit type ya. Di sini tertulis huruf E. Kita lihat E itu apa? Basic model ya. Jadi basic model ini adalah tipe yang biasanya digunakan untuk operasi-operasi dasar atau aplikasi yang sederhana seperti counter, aritmatika, atau gerakan dan lainnya ya. Kemudian di bagian bawah ini ada nameplate yang hurufnya N. N di sini artinya application model. Application model ini adalah tipe PLC yang fiturnya lebih dari tipe E ya. Di situ ada port yang bisa terhubung ke inverter atau HMI. Biasanya portnya itu port RS232 atau port RS485. Kemudian di unit type ini juga ada tulisan atau type NE ya, application model with built-in analog. Kita lihat kolom selanjutnya ini ada angka 20 dan yang bawah ini 40. Jadi angka ini menunjukkan I/O capacity atau jumlah I/O-nya. Yang 20 itu berarti ada 20 I/O, terdiri dari 12 input dan 8 output. Kemudian di sini ada S1 renewal type with built-in RS485 port ya, atau RS485. Oke. Selanjutnya di sini ada tulisan dengan huruf D ya, sama ini juga. Artinya ini adalah input type atau tipe inputnya adalah DC input. Setelah huruf D ada huruf R, yang bawah juga ada huruf R. Artinya ini adalah output type, yaitu relay output atau tipe relay outputnya ini. Selain R ada juga tipe T, transistor output sinking. Ada juga T1, transistor output sourcing. Perbedaan tipe output ini mudah-mudahan bisa kita bahas di video lainnya. Ada di ujung tipe ini ada tulisan A, yang ini D. Ya, maksudnya apa? Itu menunjukkan power supply yang digunakan. Jadi A itu artinya AC power supply dan D itu adalah DC power supply. Seperti itu. Di baris selanjutnya ini bisa kita lihat yang menunjukkan A atau D ini tadi source ya atau sumber. Ini yang A itu ringnya antara 100 sampai 240 volt AC. Artinya tegangan kerja yang diperlukan minimum atau minimal itu 100 volt AC, kemudian maksimal 240 volt AC. Dan daya yang dibutuhkan adalah 25 volt ampere. Kemudian di baris selanjutnya ada D, ini artinya power supply-nya itu adalah DC power supply. Kita lihat dari source-nya di sini keterangannya 24 volt DC dengan daya 20 watt. Artinya tegangan kerja yang dibutuhkan PLC tipe ini sebesar 24 volt DC. Berbeda dengan yang ini tadi, ini tegangannya adalah AC ya.
Kemudian di baris selanjutnya ini ada tulisan ini ada tulisan in 24 volt DC. Ini berarti bagian input dari PLC ini membutuhkan tegangan kerja sebesar 24 volt DC dengan arus 7,5 miliampere. Sama ya, yang tipe N juga di sini bagian inputnya membutuhkan tegangan kerja 24 volt DC dengan arus 7,5 miliampere. Kemudian di baris selanjutnya ada tulisan out. Di sini juga ada tulisan out. Maksudnya bagian out dari PLC ini membutuhkan tegangan kerja 24 volt DC. Yang ini juga sama. Membutuhkan tegangan kerja 24 volt DC. Ya, tipe outputnya tipe relay. Nah, tegangan ini tadi menggerakkan relay yang ada di dalam PLC, sama seperti yang di bagian bawah ini juga. Jadi kira-kira seperti itu membaca nameplate yang ada di body PLC atau di casing PLC ya. Sama seperti tipe sebelumnya, ini ada tipe CP1E N20DRA, kemudian yang ini adalah CP1E N20DRD. Coba kalian screenshot ya bagian ini, lalu berlatih untuk mengenali atau mengidentifikasi nameplate yang terlihat di sini. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih atau membeli PLC. Yang pertama adalah jumlah I/O atau input outputnya. Operasi yang sederhana tentu tidak membutuhkan I/O yang banyak, akan tetapi harus diingat dan diperhatikan manakala nantinya ada pengembangan dari program yang ada. Oleh karena itu ada baiknya memilih PLC yang jumlah I/O-nya tidak terlalu sedikit. Kemudian yang kedua adalah memori. Jumlah memori untuk aplikasi tertentu terkait dengan panjang program dan kompleksitas sistem pengendali itu. Aplikasi sederhana hanya memiliki sedikit relay tentu tidak memerlukan banyak memori. Oleh karena itu, sama halnya seperti pemilihan jumlah I/O tadi, sebaiknya jangan memilih PLC dengan memori yang terlalu sedikit agar nantinya sistem bisa dikembangkan. Kemudian yang ketiga, kelengkapan fitur PLC. Misalnya ada atau tidaknya unit ekspansi, ada atau tidaknya port RS232, port RS485, dan lain-lain. Terakhir, perlu diingat semakin banyak jumlah I/O, semakin banyak jumlah memori dan fitur lainnya akan semakin mahal pula harga PLC tersebut. Demikian tadi pengenalan PLC melalui nameplate yang menempel pada bodi PLC.